Apalagi yang patut saya banggakan. Juga saya bertanya, apalagi yang patut sahabat saudara-saudari semua banggakan saat ini dalam hidup bernegara, terutama dalam hidup beragama. Ya. Begitupun apalagi yang patut kita banggakan dalam hidup secara satu provinsi masing-masing, secara sekenagarian, sekabupaten masing-masing. Karena umumnya secara senusantara minimal itu ucapan berlawanan dengan apa-apa yang diperbuat. Ya. Baik itu sumpah jabatan, maaf ini, sumpah profesi, sumpah apapun, ikrar apapun, deklarasi apapun. Bahkan dalam pola pikir Islam secara umum telah melanggar konsekuensi. Tidak ada lagi yang konsisten. 2 kalimah syahadat. Ya, kalau secara hidup bernegara, jika belum bisa saudara-saudari mengembangkan apa-apa yang saya sampaikan ini, saya coba jelaskan. Jangan sampai nanti berkomentar, oh saya nggak paham apa yang dia sampaikan. Nah, ini ya saya jelaskan ya. Dalam hidup bernegara itu ada tatanan aturan. Undang-Undang Dasar 1945. Ada GBHN. Ya. Ada KUHP, ada KUHP. Semuanya itu berjiwa Pancasila. Harus sesuai dengan jiwa Pancasila. Baik itu sumpah prajurit, sumpah 8 wajib TNI, tupoksi, 11 azas kepemimpinan Polri. Jadi apalagi yang kita banggakan? Seperti di ranah Minang itu, apalagi yang kita banggakan dengan gelar Pengulu Datuk Perito Malin Menteri Balang? Hah? Di Kinali itu seenaknya aja membuat tandingan. Gelar yang lama seenaknya saja tidak diakui dan membentuk gelar yang sama tetapi dipakai oleh orang lain. Jadi ada dualisme dalam suatu kanagarian. Itu di ranah budaya, itu bukan ranah adat. Itu hanya mereka-mereka yang menganut paham budaya, karena mereka tidak tahu lagi mana yang adat. Adat manusia aja mereka tidak paham, maka tanpa sadar mereka telah berlaku adat binatang. 6 tabiat binatang. Saka sori kotil mutawagisi kasalan sana. Hah? Jadi termasuk apapun keberadaan yang mewakili yang namanya hak asasi manusia, yang namanya demi keamanan, yang namanya menjaga dan memelihara, justru bertolak belakang. Mereka yang bikin musibah. Seperti nenek mama ngadang bahasa betua, malah nenek mama itu yang ribut. Hah? Seperti di Pagaruyung menciptakan sejarah baru. Pagaruyung yang sekarang itu baru ada zaman Harun Zain. Dia paksakan kepada muda-mudi bahwa di sana pernah ada kerajaan yang berjaya. Padahal baru didirikan, ditegakkan bangunan itu zaman Harun Zain dan Zoranas. Dan sejarahnya yang dihilangkan juga sudah tidak mau tahu. Jadi apa inti kesalahan semuanya? Yang pertama, minus sejarah. Bukan minus lagi, tidak ada bekal sejarah. Yang kedua, dan sejarah ini perlu membimbing dan pengantar. Dan semuanya tak pernah melewati bimbingan hantaran. Ya, yang kedua adalah buto jopaka maknawi. Apa-apa yang diucapkan. Tuh, 2 kesalahan fatal. Yang ketiga adalah terlalu banyak bicara hukum.
ujung-ujungnya yang berlaku cuma hukum tabiat binatang, mengikuti ego masing-masing, rakus, serakah, pemalas, zina, kejam, pembunuh. Itu tabiat binatang. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nol manajemen. Jadi rata-rata tidak ada yang punya rencana jangka pendek, jangka panjang. Yang ada dia masing-masing cuma punya rencana untuk kepentingan dia pribadi. Demi istri dan anaknya, juga demi kepentingan golongan. Dan lebih parah lagi, yang si korban ini tidak merasa sama sekali dijadikan korban. Dan itu juga kita maklumi, yang mengorbankan, yang membuat musibah juga sudah tidak sadar lagi bahwa dia telah melakukan yang mengakibatkan merugikan orang banyak, mengkhianati leluhur, menganiaya diri sendiri, dan membahayakan posisi keturunan yang mendatang. Berpulang ke pribadi masing-masing. Jika Anda ada nalar, datangkan narasumber yang valid. Dua pilihan itu, datangkan ahli kaderisasi dan penyadaran, datangkan ahli kaderisasi dan penyadaran, atau lanjutkanlah kebiasaan antum masing-masing. Yang jelas itu sekilas realita secara umum. Terima kasih. Untuk materi bahasan silahkan datang ke channel YouTube Andi Khalifah ABSSBK 1. Yang kedua, silahkan pelajari, simak selengkapnya materi yang ada di channel YouTube Andi Khalifah Minangone Siabi. Utamakan menonton konten populer, video populer. Terima kasih.